الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال beliau bersabda ma naqasat sadaqatun min malin. Sudah dibaca ini ya? Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda Salasun ada 3 perkara walladzi nafsi biyadihi demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya in kuntu sungguh adanya aku la halifan alaihinna sungguh orang yang bersumpah alaihinna atas 3 perkara itu. Ini ada 3 perkara yang begitu nyata, begitu benarnya. Demi Allah saya berani sumpah atas 3 perkara yang akan saya sebutkan ini, bahwa 3 perkara ini memang benar-benar benar begitu. La yanqusu malun min shadaqatin. Pertama, la yanqusu malun min shadaqatin. Tidak berkurang harta min shadaqatin karena sedekah. Fatasaddaqu maka bersedekahlah kalian. Bagaimana sedekah kok tidak mengurangi harta itu, bagaimana memahaminya? Ada beberapa pemahaman, sebagian sudah kita terangkan. Yang pertama, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita simpan di akhirat sana di sisi Allah. Itulah namanya iqradullah, menghutangi Allah. Bahasanya mudahnya begitu itu, sebetulnya menyimpan harta kita di tempat penyimpanan terbaik yang Allah menjanjikan. Siapa yang menyimpan nafkahnya karena Allah di sisi Allah, maka Allah akan melipat-lipatkan nafkah yang telah disimpan tersebut. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ini pemahaman pertama. Ini pemahaman akhirat. Adapun harta yang kita tinggal tidak sempat kita jadikan amal, itu belum tentu jadi harta kita, bahkan mungkin menyusahkan kita. Jadi rebutannya ahli waris, jadi sengketa, atau malah terlantar tidak berguna, macam-macam. Jadi kalau hartanya sudah disedekahkan, janji Allah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, akan dilipat-lipatkan oleh Allah yang maha benar harta tersebut. Yang kedua, di samping itu orang yang ahli sedekah di dunia ini pun Allah akan mudahkan urusan-urusannya yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak ahli sedekah seperti dia. Macam-macam anugerah. Di antaranya akan ditolong oleh Allah karena dia suka menolong hamba Allah. Ya, kalau sudah ditolong oleh Allah, di antara bentuk pertolongan ya harta itu tidak malah menjadi sedikit, tambah lagi ada asbab-asbab yang datang pada dia, hartanya tambah barokah, bahkan tambah banyak, lipat-lipat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu masih mau menolong saudaranya.
Kemudian di antara anugerah Allah kepada orang yang bersedekah, as-shadaqatu tadfa'ul bala'a. Sedekah itu adalah menolak musibah. Sedekah itu menolak musibah. Akhirnya orang yang bersedekah itu mau jadi petani, petaninya selamat dari musibah. Jadi pedagang, perdagangannya selamat dari musibah. Punya bisnis ini selamat dari musibah. Dan masih macam-macam anugerah lagi dengan sebab orang itu sedekah di dunia ini sebelum di akhirat. Wala ya'fu 'abdun 'an madlamatin, dan tidak memaafkan seorang hamba pun an madlamatin dari sebuah kezaliman. Dia dizalimi kemudian dia memaafkan. Dia dizalimi kemudian dia memaafkan. Illa zadahullah, kecuali pasti Allah akan menambahkan kepada dia biha dengan sebab madlamah yang telah dia maafkan tadi, izzan, kemuliaan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang itu kalau memaafkan kezaliman yang telah tertimpakan kepada dia, hari kiamat akan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemuliaannya di antara yang dijanjikan oleh Allah adalah dimaafkan dosanya oleh Allah. Dosanya dimaafkan oleh Allah. Wala yaftahu 'abdun baba mas'alatin, dan tidak membuka seorang hamba pun baba mas'alatin, pintu meminta, illa fatahallah alaihi, kecuali pasti Allah akan membuka atas dia baba fakrin, pintu kefakiran, pintu kemiskinan. Jadi Islam ini diantara ajarannya kepada umatnya adalah supaya dia ini selalu dalam posisi yang paling menguntungkan dirinya di sisi Allah. Di antaranya adalah mengajari kepada si kaya, si miskin, si sedang-sedang aja untuk punya kebiasaan memberi, bukan meminta. Waktu Ramadan sekian banyak hadis kita baca oleh orang memberi buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahalanya orang yang puasa tersebut sempurna tanpa mengurangi pahalanya yang puasa. Walaupun dengan memberi buka 1 teguk air. Nah, memberi. Bagaimana cerita dalam hadis bahwa sedekah itu kalau diterima oleh Allah walaupun secuil roti bisa menahan atau memadamkan murkanya Allah. Apalagi kalau sedekahnya diam-diam, sedekah diam-diam walaupun kecil. Kemudian ketika zakat fitrah, orang itu hanya punya kemampuan segini, gitu aja diwajibkan untuk berzakat fitrah. Biar dia ini terbiasa untuk memberi, bukan meminta. Maka begitu kita ini balik, di antara aturannya kita ini seharusnya sudah enggak meminta pada orang tua, tapi mandiri untuk cari nafkah sendiri. Di Islam ini memang mendidik kita untuk jadi orang yang enggak ngerepotkan orang lain. Nah, orang tua membiayai kita ini adalah bagian dari pahalanya orang tua membiayai orang yang sedang belajar. Dan itu sebetulnya bukan kewajiban orang tua kita saja, semua orang Islam berkewajiban punya fikir untuk meningkatkan keilmuan dalam keislaman dengan mengirim orang-orang untuk belajar agama, mereka musyawarahkan bagaimana menafkahi orang tersebut.
Maka kalau orang itu menutup dirinya dari meminta-minta, nanti justru Allah akan membukakan macam-macam pintu kemudahan. Tidak menutup pintu harapan pada makhluk. Ini akan Allah buka pintu kemudahan. Tetapi kalau orang itu kalau sudah pengennya saya mau minta, ini malah dia justru tambah fakir. Dan tidak membuka pun seorang hamba pintu minta-minta, kecuali Allah akan buka untuk dia pintu kemiskinan. Nah itu ada pengemis Pak, kaya raya, simpenannya ratusan juta, tapi tetap aja kan pengemis. Peminta rendah, bukan orang yang mulia. Maka dibahas dalam kitab-kitab fikih bahwa bagi laki-laki terutama ini bahasannya, kok badan dia sehat, mampu bekerja, itu sebelum dia tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam sampai khawatir mau mati, itu banyak yang masih mengatakan dia haram untuk meminta. Coba dipelajari lagi dalam Ihya, dalam itu. Jadi orang Islam tuh bagaimana jadi orang yang enggak ngerepotkan orang. Maka di pondok kita nanti dilatih untuk khidmat ini, khidmat itu, untuk furusiah, biar enggak jadi orang manja. Bukan terus jadi orang kantoran duduk manja, males, dihidmati begitu. Jadi bagaimana apapun kondisi itu tidak cengeng. Kalau perlu nyangkul ya nyangkul siap dan mampu. Nah, kalau perlu nguli ngangkat-ngangkat beban juga siap dan mampu untuk itu. Mana ada orang yang lebih terhormat di kalangan sahabat melebihi keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi jadi menantunya Nabi lagi, Sayyidina Ali. Pas nggak ada keperluan di rumah, beliau kerja nyirami kebunnya orang Yahudi. Setiap gayung dapat upah 1 biji kurma. Masya Allah. Ini gambaran-gambaran bagaimana Islam ini mengajarkan kita untuk jadi orang yang tidak manja, bermanfaat untuk orang dan jangan jadi bebannya orang. Bagaimana? Siap? Insyaallah. Maka pada orang tua ojo jaluk ngono lho. Kalau bisa itu begitu, malah meringankan beban orang tua. Kecuali kalau punya niat yang berbeda, orang tua saya ini hartanya dihambur-hamburkan biar saya minta biar ngurangi hisabnya di akhirat untuk fisabilillah, yaitu ya kalau memang beneran ya Allah kan tahu hati kita. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la wa ahadu asanidihim la ba'sa bihi. Salah satu sanadnya beliau-beliaunya la ba'sa bihi, tidak ada bahaya dengannya, maksudnya layak untuk pakai. Wa an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, thalathun, ada 3 perkara uqsimu alaihinna, yang aku bersumpah atas 3 perkara itu bahwa itu memang nyata. Wa hadithukum haditsan, dan aku akan cerita kepada kalian satu hadis, fahfadhu, maka hafalkanlah hadis itu. Qala, Nabi bersabda, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah, tidak berkurang hartanya seorang hamba min shadaqatin, karena sedekah. Wala dzulima 'abdun madlamatan, dan tidak dizalimi seorang hamba pun dengan satu kezaliman. Sabara 'alaiha, yang dia sabar atas kezaliman itu, illa zadahullahu 'izza, kecuali Allah akan menambahkan kepada dia dengan sebab kezaliman yang menimpa dia kemudian dia sabar, 'izzan, kemuliaan. Dalam riwayat yang kedua ini tidak memaafkan tetapi sabar. Nah, ini juga satu
solusi ketika orang dizalimi, sabar. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin, tidak membuka seorang hamba pun pintu meminta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah akan membuka atas dia pintu kemiskinan. Au kalimatan nahwa, atau beliau bersabda kalimat yang seperti itu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.